Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Senang banget saya Amelia bisa lagi nemenin Ibu Bapak di siang hari ini selama 1 jam ke depan. Sampai jam 12 di IG Live-nya TC Anak Pelangi. Yang siang hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan bahasa pada anak special need. Nah, seru banget dong ya pastinya. Dan siang hari ini saya juga sudah kedatangan 2 narasumber yang hebat-hebat, pastinya yang ahli di bidangnya. Nah, sebelum kita menyapa beliau-beliau ini, saya akan memperkenalkan dulu ya. Karena nanti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nanti kalau ketemu di jalan, kayaknya pernah lihat siapa ya gitu ya. Tapi nggak kenal namanya ya kan. Oke, narasumber kita yang pertama adalah Ibu Yulidar AMDTW MPD. Selamat siang Bu Yuli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya saya perkenalkan dulu Bu Yuli ini pernah kuliah ya di Akademi Terapi Wicara pada tahun 96, lalu di Universitas Negeri Jakarta PLB pada tahun 2002, lalu di Unindra pada tahun 2017. Wah, oh lulusnya ya, tahun lulusnya ya Bu Yuli ya. Oke. Terus saat ini ikut organisasi sebagai Ketua Ikatan Terapis Wicara Indonesia IKATWI DPW DKI Jakarta dari tahun 2014. Kemudian masuk ke dalam tim evaluasi kemampuan EKA dan juga tim rancangan SKKNI Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, pengalaman kerjanya nih saya sebutin dulu ya, banyak banget nih, bisa nggak cukup kayaknya nih ya. Tapi sebagian saya sebutkan dulu ya. Bu Yuli pernah bekerja di klinik Bina Wicara dari tahun 96 sampai 2010. Kemudian di Yayasan Sarana dari tahun 2000 sampai 2006. Kemudian di Akademi Terapi Wicara sebagai dosen ya Bu ya? Ya, dari tahun 96 sampai sekarang. Kemudian di Shining Star Academy dari tahun 2010 sampai sekarang. Kemudian di sekolah Klinik Anak Mandiri dari tahun 2010 sampai sekarang. Oke, itu sedikit biografi narasumber kita yang pertama. Langsung ke narasumber yang kedua, Ibu Neneng Sri Andayani, AMDTW SPD. Oke, Assalamualaikum Bu Neneng. Selamat siang. Siang semuanya buat Bunda dan Bu ya. Ya, Bu Neneng ini sama juga kuliah di Akademi Terapi Wicara, lulus tahun 97 ya Bu ya. Oke, dan melanjutkan di Universitas Negeri Jakarta PLB, lulus tahun 2002. Pekerjaan saat ini ada di sebagai terapis wicara di Klinik Anak BSD, kemudian di Sekolah Alam Youth Khalifah Depok, dan juga di Klinik Bina Wicara ya Bu ya. Oke, nggak langsung panjang lebar nih, kita langsung aja ke narasumber yang pertama nih Bu Yulidar untuk menyampaikan sedikit materi tentang perkembangan bahasa pada anak special need. Kepada Bu Yulidar silakan. Iya. Baik. Eh, Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda dan Ayah ya. Atau Bapak dan Ibu, Mama dan Papa, Mami dan Papi gitu ya. Selamat siang semuanya. Baik, di sini saya kebetulan diminta sama Bu Amel berbagi sedikit. Ini sebenarnya kita berbincang ya, makanya ketemunya berbarengan nih, karena bincang-bincang ngobrol enak. siang nyantai deh istilahnya gitu. Bukan ngobrol pagi, bukan ngobrol tapi siang nyantai. Apa sih sebenarnya perkembangan bahasa bicara gitu ya untuk anak-anak? Kalau umumnya anak lahir itu pasti langsung nangis. Itu adalah perkembangan bahasa pada umumnya gitu ya. Tapi kan tidak semua anak akan nangis gitu loh. Jadi tiap anak beda-beda. Ada anak yang lahir langsung nangis, ada yang anak lahir tidak langsung nangis. Ada yang setelah diberikan rangsangan baru mulai akan nangis gitu. Nah ya, terus sampai akhirnya mengalami kemajuan atau perkembangan umumnya gitu. Mulai refleks tadi refleks vokalisasinya, lalu refleks babbling, nah di mana dia sudah mulai mengoceh,
oa kayak gitu ya Bu Amel. Nah, terus mulai di tahap refleks bicaranya yang di laling. Nah, di sini udah mulai berperan pendengarannya, ya. Jadi mulai nih ngocehnya tuh baba atau kakak gaga gitu ya. Nah, ini dia berperan pendengarannya. Jadi kalau lagi tidur sedikit, suara pintu kebuka misalnya, nah itu udah mulai bergerak gitu. Atau lagi tidur ada bunyi suara TV gitu, anak juga akan bergerak. Nah, ini fungsi pendengarannya mulai ada di usia laling. Nah, laling itu di usia berapa sih sebenarnya ya? Di 6 sampai istilahnya itu di 9 bulan. Tadi kalau yang babbling mundur di usia 3 sampai 6 bulan. Terus kalau yang tadi yang refleks vokalisasinya yang dia nangis, nangisnya kalau lapar, haus, terus pipis, pup gitu ya. Nah, itu masih di usia 0 sampai 3 bulan. Nah, lalu mulai maju tuh dari yang tadi dilaling ke ekolali. Ekolali ini apa? Mulai meniru, ya. Tapi mengocehnya seperti apa gitu. Ocehan yang ditiru tuh seperti apa. Jadi apa yang diucapkan dia sendiri kadang-kadang dia suka ulang. Atau yang diucapkan oleh orang tuanya, ibu bapaknya atau mama papanya diulang lagi gitu. Misalnya mau mamam atau mau makan ya ikutin lagi makan mamam gitu. Nah itu ekolali dan itu normal dilalui ya sama anak-anak perkembangannya dari usia 9 bulan sampai 12 bulan sampai akhirnya anak ini akan berbicara yang baik dan benar atau istilahnya tuh di terapi bicara true speech di usia 1 tahun sampai istilahnya 16 bulan ya. Nah ini masih normal. Kalau teori sih banyak banget ya, cuman maksudnya ini di antara salah satu teori ya. Nah, jadi terus itu apa? Bicaranya benar. Kalau anak ini lapar, dia akan bilang makan. Atau anak ini pegang bola, dia akan bilang bola. Gitu. Jadi bermakna. Kalau dia mau itu ya dia keluarkan itu. Bukan lagi yang tadi ekolali meniru. Itu perkembangan umumnya. Tapi sayangnya kenyataannya tuh tidak semua anak melalui tahapan-tahapan itu secara berkesinambungan atau utuh gitu ya karena kan ada sesuatu hal mungkin terjadi eh, kelainan ya kelainannya apa ya bisa bisa genetik bisa lingkungan gitu bisa karena kromosom atau herediter turunan gitu kalau istilahnya tuh banyak penyebabnya teori pun juga bilang banyak gitu ya pokok macam-macam lingkungan aja bisa berpengaruh gitu loh jadi anak kenapa terlambat bicara ya mungkin faktor lingkungan salah satunya bisa menyebabkan apa itu mungkin kurang rangsangan jadi orang tua istilahnya sibuk ya mamahnya papahnya sibuk ya terus di rumah sama dengan pengasuh saja entah mbaknya entah susternya misalnya terus ya atau neneknya kakeknya gitu ya gitu bisa jadi seperti itu gitu nah itu nggak belum tentu kan semua orang bisa interaktif secara langsung biar bagaimanapun orang tua itu harus lebih berperan aktif sehingga anak kalau diajak ngomong akan merespon secara langsung gitu Bu Amel jadi harus benar-benar interaktif deh istilahnya nah jadi kalau tidak ada rangsangan atau anak dibiarin nonton YouTube deh biar tenang misalnya ibu biar bisa melakukan aktivitas di rumahnya dengan baik dan selesai gitu kan jadi kasih aja deh nonton TV misalnya udah nonton TV nggak ada stimulus dari luar ya maksudnya dia pun tidak diminta timbal balik walaupun cuman yang diberikan adalah visual itu kan stimulus tapi kan tidak ada yang ngomongnya tuh tidak mengajak anak ini gitu loh misal hanya nonton aja misal nonton Upin Ipin gitu ya udah yang ngomong kan Upin dan si Ipin gitu loh anaknya tidak ada timbal balik ya kan nah nggak ada tuh jadi komunikasinya nggak terjalin nah jadi tidak ada rangsangan supaya anak mengeluarkan hanya anak menerima tapi dan itu hanya kata-kata yang ada di situ aja gitu itu saking istilahnya perkembangan itu terus ya berjalan ya makanya biar bagaimanapun lingkungan harus membuat anak menjadi lebih interaktif atau lebih bagus ya gitu bahasanya nah jadi penyebab salah satunya tadi yang kita contohin adalah faktor lingkungan bukan yang genetik bukan yang herediter gitu ya Bu Amelia
Ada lagi sih kalau genetik gitu, misalnya karena kelainan kromosom ya. Kelainan kromosom apa gitu. Misalnya salah satunya nih, anak Down syndrome, kromosom 21. Kenapa sih kromosom 21? Ya berarti kan terjadinya karena pembentukan awalnya. Kita nggak bisa nyalahin si orang tuanya yang salah, misalnya yang si bapak lah, si ibu lah, nggak bisa gitu. Karena kan itu pembentukan di awal ya. Jadi kalau misalnya pas pembentukan di awal kromosomnya harusnya jumlahnya 21-nya itu XY gitu ya. Nah ini ada XXY kelebihan 1 gitu. Nah itu bisa mengakibatkan menjadi anak yang Down syndrome. Ada lagi kromosom yang lainnya, banyak kelainan kromosom gitu ya. Terus juga misalnya penyebab herediter turunan. Salah satunya misalnya nih dari pohon keluarga, entah itu istilahnya kakeknya atau pamannya atau tantenya ada yang mengalami keterlambatan bicara. Nah, terus jadi anak ini kena akhirnya, entah itu di keturunan keberapa gitu, tapi itu ada gitu. Nah, itu bisa berdampak juga istilahnya menjadi penyebab wamel gitu. Terus apalagi istilahnya selain faktor itu kan banyak ya tadi. Lingkungan selain yang rangsangan tadi. Ternyata lingkungan tempat tinggal juga berpengaruh kan sebenarnya gitu. Atau faktor makanan ya, Bu Neneng ya. Minuman juga berpengaruh istilahnya. Mohon maaf gitu kalau orang tua yang maaf banget perokok gitu atau peminum gitu. Nah, itu kan juga mempengaruhi. Jadi penyebabnya banyak sekali gitu, Bu Amel. Ya, itu hanya beberapa salah satu istilahnya penyebab ya. Kalau teori mah banyak banget gitu. Sangat cukup bersinya. Oke, baik Bu Yuli, terima kasih atas pemaparannya. Kalau misalnya tadi dari penjelasan Bu Yuli kan perkembangan bahasa yang anak normal sampai yang bermasalah itu faktor penyebabnya kan banyak gitu ya. Ada nggak sih Bu perbedaan perkembangan bahasa tiap kasus pada anak special need? Ada Bu Amel. Jadi banyak tiap anak nggak ada yang sama, berbeda-beda. Penyebabnya tadi kan diantaranya banyak ya. Tadi itu menurut ahli. Nah, sepengalaman kita bekerja ya istilahnya, penyebabnya itu memang bervariasi, banyak banget. Misalnya anak yang tadi ya kalau Bu Amel bertanya usia 5 tahun, enggak, jangankan 5 tahun. Tadi aja yang terus speech tadi aja itu ya usia 1 tahun 6 bulan atau 8 bulan. Itu ada yang mengalami terus speech-nya di usianya berbeda-beda, enggak ada yang sama gitu. Jadi kata pertamanya pun yang keluar juga beda-beda. Nah, Bu Neneng juga punya anak. Nah, jadi beda-beda kan, Bu Amel, enggak ada yang sama ya, tergantung orang tua memberikan rangsangannya apa gitu, nggak ada yang sama. Jadi kalau dibilang anak usia misalnya nih Bu Amel, umur 5 tahun anak saya belum bicara, itu termasuk terlambat atau tidak? Ya pasti terlambat. Terlambat banget gitu. Sebagai terapis pasti akan lebih kesulitan. Jadi banyak faktor yang harus dilihat lagi. Oke, ya. Jadi kalau terdeteksinya atau kita baru aware-nya, maksudnya baru sadar nih, kok anak kita terlambat ya, udah 5 tahun gitu misalnya. Nah, itu pasti akan lebih sulit untuk memberikan penanganannya. Karena bukan masa golden age lagi ya Bu. Nah, memang sih istilahnya masih ya Bu Amel sebenarnya kan sampai usia 7 tahun. 7 tahun ya. Ya, masih cuman perbedaannya untuk memberikan teknik-teknik pendekatannya itu lebih agak sulit dibandingkan yang terdeteksi lebih awal di usia 3 tahun misalnya atau 2 tahun gitu. Setahun lebih cepat lebih baik ya. Iya. Oh, berarti itu berdasarkan usia aja perkembangan bahasanya udah beda, apalagi per kasus ya Bu ya. Down syndrome misalnya dibandingkan Down syndrome dengan cerebral palsy itu pasti beda banget. Benar. Jadi diagnosa bicaranya itu kan yang pasti ya beda-beda. Ya, kita di terapi bicara ada istilahnya dislogia, dysarthria gitu loh ya. Ada istilahnya lagi dysglosia, dysleksia, dysaudia ya. Jadi banyak diagnosa nih untuk yang perkembangan bahasa bicara nih Bu Neneng. Jadi kan yang kita ingat tuh di terapi bicara ada 5 dis tuh. Nah, jadi
penyebabnya macam-macam. Nah, bisa lihat tadi yang faktor lingkungan. Nah, itu misalnya kalau kita membiasakan anak untuk bicara cadel, misalnya mamam yuk. Nah, yaudah konsep anak ya hanya mamam yuk. Nah, padahal harusnya makan yuk gitu. Jangan mamam yuk gitu. Nah, itu mengajarkannya supaya agar lebih baik dan benar. Nah, untuk anak yang Down syndrome misalnya dia punya masalah banyak ya kalau anak Down syndrome ya Bu Neneng ya. Iya, banyak. Selain motoriknya, bahasa bicaranya gitu. Juga kadang-kadang ada yang makan dan minumnya juga masalah. Ya. Cuma 3M-nya. Apa menghisapnya misalnya. Makannya Umumnya. lebih mengecap. Iya. Ya, karena faktornya lidahnya dia yang agak lebih lebar Tebal juga. dan tebal. Nah, gitu. Jadi bahasa bicara gimana ya, terlambat. Kenapa ya? Karena memang kemampuan mentalnya dia gitu kan, istilahnya di bawah usia umumnya, normalnya gitu. Jadi bukan hanya karena itu aja sih sebenarnya gitu. Jadi banyak kenapa terlambat bicara ya, mungkin faktor bahasanya yang diajarkannya juga kurang gitu. Hambatannya banyak banget untuk komunikasi. Oke, baik. Wah, seru banget kan ya Ibu dan Bapak pembicaraan kita pada siang hari ini. Buat yang pengen nanya langsung aja komen di Instagram Tisi Anak Pelangi atau di live streaming Shopee-nya Tisi Anak Pelangi ya. Nanti kalau waktunya banyak kita jawabin satu persatu. Oke. Nah, sebelum ke Bu Neneng saya nanya ke Bu Yuli lagi ya, Bu Neneng ya. Oke. Apakah anak yang delay speech di atas usia 5 tahun perkembangan bahasanya bisa normal lagi nggak? Gitu. Gini Bu Mel, kalau dibilang bisa normal lagi nggak sih, itu tergantung case anak beda-beda tadi ya, kasusnya. Jadi faktornya lagi tadi. Iya. Kalau ada penyebabnya kayak anak sipik, mungkin ya Bu Yuli. iya, jadi kalau mendekati usianya normalnya, jadi misalnya nih anaknya kalender age-nya gitu 5 tahun. Nah, kita harus ukur mental age-nya dia di usia berapa. Jadi harus tahu dulu nih, karena kadang-kadang kalender age-nya tidak sesuai dengan mental age-nya gitu. Jadi ada yang umurnya memang 5 tahun tapi ternyata mentalnya di usia 3 tahun misalnya nih Bu Amel, atau 4 tahun lah, kita mundur setahun gitu. Berarti kan ada kekurangan 1 tahun. Nah, kita kejar terapinya mendekati ke 5 tahun atau sama 5 tahun, tapi kan belum tentu ya, istilahnya dalam 1 tahun gitu yang dikejar tercapai benar-benar di 5 tahun. Nggak apa-apa lah misalnya nggak tercapai, yang penting mendekati. Misalnya ketemunya nanti di mental age-nya 4 tahun 9 bulan, ya nggak apa-apa gitu. Jadi istilahnya bisa mendekati aja sudah alhamdulillah banget ya gitu. Jadi apapun kita harus berikan rangsangan supaya menjadi lebih dekat lagi gitu usianya dengan kalender yang sesuai gitu. Jadi untuk kembali normal atau tidaknya tergantung dari kemampuan si anaknya, terus gangguan yang didapatinya karena apa dulu gitu ya Bu Yuli ya. Oke. Sekarang ke Bu Neneng ya. Oke, ke Bu Neneng nih yang bagian praktisi di lapangannya. Gimana Bu Neneng? Selama ini mengajar ada suka dukanya nggak sih sebelum lanjut ke pertanyaan? Suka dukanya sangat-sangat banyak ya. Yang digigit juga banyak. Yang ditendang apalagi. Jadi banyak. Jadi tergantung kasusnya. Gitu. Jadi nggak bisa kita bilang kalau kita dalam bekerja, dalam menangani anak tidak ada suka duka, itu bohong. Itu sukanya banyak, dukanya juga ya ada pasti gitu. Belum yang kita hadapi orang tua. Nah, itu ya benar-benar yang kita bisa nggak sih ngasih tahu orang tua, mendekatkan orang tua, kita kasih tahu orang tua bahwa ini loh Bu, biar orang tua tidak down tiba-tiba anak saya kenapa ya. Menurut pengalaman saya, apalagi orang tua yang baru mempunyai anak yang bermasalah. Nah, itu yang perlu sebagai terapis bisa memberikan support sama orang tua. Itu aja udah tantangan buat kita sebagai terapis. Pasti kalaupun dukanya ada, sebagai seorang terapis bicara sudah punya trik-trik tersendiri ya untuk menghadapinya ya. Kalau misalnya anak digigit,
kita harus gimana. Nggak mungkin gigit balik kan Ibu ya? Nanti yang ngajar kita bukan jadi terapis, jadi dia pulang. Iya ya, oke. Nah, Bu Neneng, mengenai perkembangan bahasa, eh, berapa lama sih kalau anak kita berbicara tentang anak yang special need ya? Berapa lama sih anak special need itu belajar bahasa? Kalau untuk belajar bahasa itu kita nggak akan berhenti. Jadi dari lahir sampai usianya maaf ya kalau udah nggak ada itu kita tetap belajar bahasa. Karena ya kayak kita aja dari kecil kita tetap belajar bahasa. Kayak saya contohnya udah belajar, udah kuliah, pengen kuliah lagi karena kita pengen tahu lebih jauh lagi belajar itu gitu. Jadi bahasa itu ya selagi dia hidup ya kita harus tetap ajarkan bahasa gitu. Belajar terus, tanpa belajar ya nggak akan pintar. Jadi yang namanya belajar bahasa itu terus sampai si anak bisa gitu ya. Misalnya kan kadang kayak teman-teman saya nih ada yang terapi gitu, terus anaknya usia 5 tahun, tadinya belum bisa ngomong sama sekali, ketika udah bisa satu kata dia stop terapinya. Yang penting ngomong ya Bu. Penting ngomong ya. Tidak berkomunikasi ya berarti ya. Oh anaknya udah ngomong gitu. Oh, udah ngomong. Yang ngomong itu sama komunikasi kan beda. Jadi kalau kita belajar bahasa itu bukan belajar bahasanya aja, yang disebut belajar bahasa sampai ia bisa berkomunikasi. Gitu. Kayak kita nih ngobrol enak. Kalau dia bisanya cuman iya mau mama makan ya robot dong anaknya. Gitu. Jadi terapis wicara itu adalah mengajarkan orang bicara sampai berkomunikasi ya. Betul. Jadi dia bisa berkomunikasi baik di rumah, di sekolah, terus di lingkungannya, terutama di teman-temannya gitu. Jadi nggak cuman asik sendiri gitu. Jadi nggak ngomongin cuma satu-satu. Jadi diharapkan orang tua bukan berarti anak itu baru timbul bicara itu bicara, bukan. Jadi kita lihat dulu semuanya. Jadi tatanya dari dia meniru, menamai sampai ke tingkat kalimat itu juga harus diselesaikan terapinya. Oke, kalau itu kan mengenai berapa lama anak special need belajar bahasa seumur hidup ya. Nah kalau untuk durasi yang efektif saat kita belajar gitu, misalnya di tempat terapi biasanya kan katanya 1 jam gitu ya. Terus kalau misalnya di rumah yang efektif berapa? Kayaknya kalau orang tua harus 1 jam juga bakal keder tuh kayaknya gitu ya. Bakal mabuk, aduh saya 10 menit aja udah gak kuat gitu kan. Gimana kalau saran dari Bu Neneng? Ya apalagi sekarang pandemik ya, udah orang tua udah bingung juga nih belajarnya. Belum anak yang lain yang online, aduh sibuk. Nah kalau memang dalam terapi yang biasa kami lakukan, terutama saya sendiri itu 1 jam, tapi durasi yang paling efektif cuma 45 menit gitu. Jadi kalau kita 1 jam itu juga kadang-kadang 45 menit anak ada yang tantrum loh Bu Amel gitu. Jadi kita nggak bisa langsung juga ke materi yang pokoknya ya, dia harus patuh dulu, dia harus tenang dulu, dia harus happy dulu sampai dia paham dan mau melihat kita lagi, belajar lagi gitu. Kalau kita paksain langsung ya bisa-bisa anak ngancurin semua tuh barang terapinya. Berarti durasinya yang efektif kalau di tempat terapi mungkin sejam itu tidak full pemahaman bahasa aja ya. Diselang-seling sama permainan juga gitu ya Bu ya. Jadi kita kalau untuk mengajar itu tidak hanya sekedar, kadang orang tua ada yang bertanya gini loh, kok nyanyi-nyanyi sih gitu, kok main puzzle sih gitu, padahal itu bahasa juga. Kayak kita nyanyi topi saya bundar, mungkin kita bisa liatin bendanya atau gambarnya atau gerakannya bahwa topi itu di kepala, bundar itu melingkar kayak gitu. Jadi itu juga mandi bahasa, pengenalan bahasa yang ditujuannya supaya apa yang diucapkan terapis itu akan keluar pada anak. Nah di rumah pun tidak mesti harus seperti terapis duduk manis. Kan, tapi kita ngajarinya sambil duduk, sambil nonton TV, tiba-tiba lihat Upin Ipin lagi nyanyi, wih ayam, itu ayam loh dek, ayamnya kakinya 2, kuku kukuruyuk, timbul lagi dengan bernyanyi, bisa kayak gitu. Jadi kapanpun dia bersama mama, kapanpun dia bersama mbak, ayo ajarkan dia belajar bahasa itu. Jadi waktunya itu nggak ditentuin kalau di rumah
Jadi tadi cara ngajarin bahasa gitu ya, eh, perkenalkan gitu kan apa yang deket dia gitu kan, bahasa kan setiap kegiatan. Nah itu kan secara teorinya nih Bu Neneng. Kalau secara prakteknya gimana sih? Kalau misalnya orang tua yang di rumah nih yang lagi nontonin kita pengen tahu gimana sih terapis tuh ngajarin bahasa gitu. Kalau gitu Bu Amel jadi model apa? Boleh Ya Pak? udah saya jadi model. Oke, silakan. Tukeran ya, Nenek kesini. Oh, belum sih ya. Saya terapi juga berarti ya. Saya duduk sini dulu ya Bu Amel. Biar lebih kedengeran sama bunda-bunda di rumah. Kalau belajar yang sederhana pertama kali di rumah bisa dengan tadi yang saya bilang, kita nyanyi di rumah terus sambil nonton TV. Nah, aku pengen nih terapi kayak Bu Neneng di rumah misalnya gitu. Boleh, mungkin ibu punya puzzle di rumah contohnya ya, misalnya sambil duduk nih mungkin orang tua berpikir bahwa itu kan yang nggak aktif gitu ya. Makanya aku yang nggak aktif dulu nih, aku kasih tahu nih. Yuk dek, wah ada puzzle nih dek, kita buka dulu dek. Yuk kita buka dulu puzzlenya. Belum bisa nih. Iya. Wah, yuk kita pegangin dulu, yuk kita buka. Wow, satu persatu kita ajarkan. Buka, kata buka itu adalah belajar bahasanya. Nah, tadi udah semuanya, kita coba lagi. Wah, pada saat dia buka tadi, kita juga mandikan lagi. Yuk, buka apel. Wah, ada buah apel. Lagi, tadi juga gitu, buah pepaya kita masukin. Setelah dia keluarin lagi, kita ajarkan dia pasang lagi. Mana deh apel dek? Oh, dia nggak paham. Ambil, misalnya anaknya ambil pepaya. Oh, bukan, ini pepaya. Kita ulang lagi. Sampai dia nggak paham. Oh, mungkin kita pakai jeda 3 kali, mungkin 3 kali nih. Yuk, ini apel, kita bantu. Ini yang belum sama sekali dia paham. Oh, kalau dia pecicilan, duduk manis. Ya, dia kayak nah, dia nggak fokus. Oh, kita ajarin dia. Dia lihat bunda dong, lihat mama dong gitu. Lihat dulu dong. Bunda punya apa loh? Ada mainan loh. Cari kesenangan dia apa. Gitu. Oh, dia lari-lari. Mungkin memang kalau anaknya aktif, jadi kita lihat dulu apakah dia ada gangguan di sensoriknya. Nah, itu jadi harus terapi yang terpadu. Nanti akan terbantu anak itu tenang sendiri. Gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau ngajarin itu harus berulang-ulang apa hari ini aja udah besok enggak gitu? Iya harus Bu. Kalau dia cuman satu harus continue. Kalau dia cuman sekali, sama dia ke klinik pun dia nggak bisa sekali. Ketemu saya langsung ngomong hebat. Minum obat katanya sekarang ada Gitu ya? iklan katanya ada obat buat bicara. Terapi bicara nggak laku. Padahal bukan sulap kali ya. Bukan, kita bukan ya. sulap, tapi kita mencoba mengajarkan bagaimana anak ini paham satu-satu. Dari yang dia nggak paham jadi paham, dari dia nggak tenang jadi tenang, dari dia yang nggak mampu berinteraksi dia akan berinteraksi. Nah, terapi itu pun harus berkesinambungan Bu Amel gitu. Jadi kalau misalnya terapinya, anaknya ternyata tetap nggak mau diem, padahal udah terapi bicara lama, ya nggak bisa. Berarti kita harus lihat dulu. Mungkin dia butuh sensor integrasi, OT sensor ya. Tapi kalau anak CP mungkin dia butuh latihan motorik dulu gitu. Jadi harus terapi terpadu tuh Bu. Mungkin bisa ke sini. Center. Iya betul. Kalau misalnya tadi kan Bu Neneng katanya pengalaman terapi digigit. Kalau tantrum itu biasanya anak itu berapa lama sih Bu? Apa selama 1 jam itu tantrum nangis terus atau 10 menit doang? Ada pengalaman dari awal sampai akhir dia nangis. Dan itu ada belajar atau belajar. Ya enggak lah, kalau didiemin kasihan ibunya udah bayar. Oh gitu. Kalau dia masih tantrum juga ya kita arahkan yang lebih baik ya, harus belajar patuh. Gitu ya, kita agak ditegaskan. Jangan nanti anak nggak mau, ya udah nggak mau. Bukan. Tidak, kita ajarkan bahwa kamu harus patuh. Kamu duduk, ya kita ajarkan duduk dulu, itu belajar. Berdiri, itu belajar. Oh dia ngacak-ngacak, tidak, rapikan. Kita ajarkan rapikan.
Jadi walaupun dia berantakin, wow, gitu. Tidak, kita tegas, berarti bukan galak. Oh, itu kadang-kadang terapis gua mah galak, anaknya dia. Iya, kadang jadi tameng Bu di rumah. Telepon Bu Neneng nih, kata gitu. Awas ya. Aduh, kadang tapi memang ada bahwa anak itu tahu, oh iya aku harus belajar. Terkadang kita dijadiin tameng, itu jadi buat senjata ibunya biar anaknya tetap patuh. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau jadi tameng anaknya jadi takut sama kita yang sedih. Ini kita serem banget gitu ya. Oke. Wah. Nih, Bu Neneng, tadi kan udah prakteknya. Alat-alat yang diperluin nih saat belajar pemahaman bahasa, mungkin biar orang tua di rumah bisa lebih tahu banyak lagi. Apakah cuma kartu doang? Apa perlu apa lagi yang lain? Oh enggak, kita bisa gunakan puzzle, benda-benda di lingkungan kalau di rumah ya. Kayak, oh ngenalin piring, aku nggak punya gambar, tapi kita punya bendanya. Nah, kalau pada saat makan, yuk kita ambil piring dulu. Kita ambil piring, kita ambil sendok, yuk kita ajarkan, dek makan. Nyam. Oh, untuk ngajarin makannya yuk boleh main-mainan pakai boneka. Jadi ya padanya banyak banget. Jadi nggak hanya kartu, yang ngajarinnya juga bosen Bu Amel. Kadang-kadang karena ngeliat mungkin di tempat terapi banyak kartu, kadang-kadang ada orang tua yang pengen nyamain nih sama kartu-kartunya para terapis. Oh Gitu. boleh, Gimana sih itu, Bu? oh itu boleh, malah bagus. Ibu kalau orang tua yang mau lebih aktif lagi, lebih, oh aku mau ngajar kayak Bu Neneng misalnya, atau Bu Yuli, atau Ibu Amel gitu. Aku harus punya kartu ini, itu malah bagus. Berarti orang tua mau aktif dalam belajar bahasanya. Tapi kalau tapi tidak harus sama persis. Bisa Bu sekarang di YouTube kita bisa lihat. Oh kalau nggak salah di Akademi Terapi Wicara ada ya Bu, yang YouTube-nya tentang belajar bahasa. Iya. Iya. Itu boleh kan ya Bu? Boleh. Jadi orang tua aplikasi. iya, jadi ada aplikasinya loh. Misalnya kalau nggak salah saya punya ya. Di Google Play Store ya? Iya, di Google Play Store. Jadi nanti Ibu bisa ngedownload itu. Di situ ada belajar bahasa tentang kata benda, kata kerja, suara-suara. Jadi banyak. Jadi anak yang suka dengan YouTube boleh, tapi bukan dipantengin. Kita ikut belajar gitu. Tapi jangan dibiarin aja ya. Iya, jangan asik gini. Akhirnya nanti dia ganti Upin Ipin. Gitu. Iya gitu. Oke, seru banget kan ya. Ibu dan Bapak yang mau bertanya bisa langsung di IG-nya Tis Anak Pelangi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih buat Ibu Yulia dulu ya. Oke, mungkin ya. kembali lagi kita sini aja. Oh iya lupa. Oke, ada nggak jenis kata bahasa tertentu yang diajarkan pada awal anak belajar pemahaman bahasa? Misalnya, kata-kata hewan dulu, atau kata-kata pakaian dulu gitu. Ada nggak, Bu? Iya. Sebenarnya gini Bu Amel, bahasa yang perlu diajarkan pertama kali kalau menurut teori apa dulu sih gitu ya? Itu menurut teori ya. Kenyataannya sama atau tidak? Itu kan berdasarkan kebutuhan si anak. Jadi ada yang bilang harusnya kata bendanya dulu yang diajarin. Misalnya yang dekat dengan dirinya, gitu loh. Perlu nggak sih kita ngajarin konsep kata pakaian, misalnya baju, celana, gitu? Perlu nggak sih, gitu? Kan itu dekat dengan dia. Dia butuh kan? Kenapa butuh ya? Karena dia harus pakai baju supaya dia bisa ngomong juga baju, gitu misalnya. Jadi minta mama pakai baju misalnya. Kalau habis mandi kan dia harus pakai baju gitu, atau dia mau mandi dia harus buka baju. Nah itu kan harus diajarkan kan ya gitu. Jadi apa dulu sih yang diajarkan? Apakah kata bendanya dulu atau mau kata kerjanya pakai baju misalnya ya? Beda kan kalau tadi. Jadi sebenarnya lebih bagus sih ke kata benda dulu yang memang dekat dengan dirinya gitu. Yang dekat dan dipakai. Nah, misalnya nih mau ngajarinnya hewan, singa, dipakai nggak kata singa? Enggak. Nah, ular dipakai nggak? Takut Bu Neneng ya. Jadi yang benar-benar yang dibutuhkan, need-nya anak yang mana nih? Nah ya, yang memang dibutuhkan, terus berguna, dipakai kegunaannya. Jadi kita ngajarin bahasa itu dari konten, istilahnya pemahaman, isi, gitu kan, sampai ke bentuk, sampai akhirnya digunakan.
gitu. Buat apa kita ngajarin konsep ular kalau kata ular sendiri nggak akan dipakai? Nah, seperti itu. Jadi kita harus lihat need-nya anak memang yang benar-benar dengan lingkungan itu dipakai gitu. Jadi berguna kalau dia diajarin kata baju kan nanti kan dipakai ya katanya. Pakai baju mah gitu. Ma tolong buka baju misalnya. Jadi minta baju biru. Nah, itu kan dipakai nanti. Nah, jadi itu lebih berguna. Jadi kalau bisa yang diajarkan itu yang memang ya yang di dekat dirinya dia, maksudnya dekat dengan lingkungannya, terus memang dibutuhkan gitu. Terus bahasa itu dipakai sama dia. Jadi nanti dia ngomong gitu loh. Buat apa kita ngajarin pemahaman doang tapi dia tidak pakai gitu. Entah dia itu mau verbal ataupun nanti belum ngomong nih non verbal misalnya gitu kan. Dia akan kasih oh iya ini baju gitu misalnya. Atau dia ngambil gambar baju misalnya. Nah, itu kan juga untuk komunikasi kan Bu Amel. Gitu. Itu kayaknya kalau dia tahu masalah baju kayak gitu ya, tapi dia cuma ngambil baju dia ambil tapi dia nggak ngomong, berarti anak itu belum berarti anak itu termasuk anak non verbal. Ya, belum bisa bicara. Jadi istilah belum verbal, tapi dia udah mulai ngerti gitu. Oh, itu baju. Jadi ada kendala nih. Nah, kenapa bisa non verbal? Non verbal itu kan bisa anak yang memang masalahnya atau apa penyebabnya itu banyak. Case-nya berat gitu istilahnya. Beratnya apa ya? Mungkin dia tadi kemampuan mentalnya atau istilahnya tes IQ ya di bawah rata-rata. Terus penyebabnya banyak ya. Terus memang tidak pernah ada rangsangan atau ada penyebab lain, mungkin ada epilepsinya atau mungkin juga karena dia ada brain injury misalnya, seperti itu. Banyak penyebabnya Bu Mel, atau ada sarafnya yang kena apa gitu kan, nggak seimbang otaknya. Nah, jadi akhirnya ada yang nonverbal gitu misalnya, seperti itu. Jadi kalau nonverbal kita ngajarinnya gimana terapi bicara? Nah, Kalau lapangan. saya lagi dong. Kalau yang non verbal kita bisa pakai PEC atau Ya. kompik gitu. Jadi kalau dulu orang mengatakan kompik itu kan jadi nanti nggak bicara, takutnya nggak bicara, cuma lihat gambar yang nggak jelas. Itu kompik. Tapi kalau PEC sekarang udah ada warna hampir jelas seperti gambar-gambar kartun. Tapi itu membantu banget. Pengalaman saya, orang bilang kompik dan itu nggak ngebantu, tapi itu terbantu banget. Kita tempelin gambar itu dan dia terbiasa, dia tiba-tiba akan keluar karena terbiasa kita ngomongin juga. Bukan berarti belajar kompik atau PEC itu kita diem aja, enggak gitu. Jadi memang pada saat tertentu kita akan sebutkan gitu. Jadi bahasa bicaranya tetap. Jadi itu kompik sama PEC itu hanya sebagai media aja ya. Aja. istilahnya gini, Mel, media untuk komunikasi. Supaya dia Jadi supaya komunikasi Bu Neneng. Jadi apa yang dia mau, kita ngerti. Misalnya dia ngasih gini. ini makan. Oh, ada mau gosok gigi. Ah. Kita ngomong. Ah. Bukan. Kita diem. Ya ini nggak ngerti lah. Iya. Dia ngasih sendok. Oh, mau makan misalnya. Oh, dia mau makan. Kita ambil piring, ternyata bukan. Oh, ternyata dia mau ngambil selai. Oh, dia mau makan roti pakai selai kan gitu. Jadi media dia cuman begini aja. Dia ngasih unjuk gambar yang dia mau, kita yang bicara. Itulah belajar. Ini sebagai alat bantu. Alat bantu. Alat bantu, kartu ini sebagai alat bantunya gitu. Ada tuh ya. Jadi di terapi bicara ada istilahnya argumentatif alternatif komunikasi. Jadi alat bantu untuk komunikasi alternatif lainnya apa? Kalau dia nggak ngomong, kalau belum verbal, tadi pakai gambar, pakai benda lain, misal dengan tulisan juga bisa, atau dengan isyarat manggil misalnya, atau megang gitu, mah gitu. Nah, berarti kan ini komunikasi gitu. Jadi komunikasi penting ya Bu Amel ya. Penting banget. Nah. Kalau ada komunikasi bisa salah persepsi ya. Oke, nah Bu Neneng nih yang di lapangan sering ya, kok pernah nggak ngajarin pemahaman bahasa pada anak, tapi udah lama, udah berbulan-bulan gitu, bertahun-tahun nggak dapat, gimana tuh Bu solusinya? Kalau pengalaman saya itu banyak banget itu Bu Amel. Cuman kita harus lihat dari titik yang kesulitan dia itu apa.
adakah dia gangguan motoriknya, adakah memang mentalnya di bawah rata-rata. Jadi mungkin program dan metode yang kita kerjakan juga harus dirubah gitu. Kita punya target awal 3 bulan anak ini harus bisa ini, ternyata satu pun nggak bisa. Oh, kita mundurin dulu, kita lihat lagi apa sih kesulitan anak itu gitu. Jadi oh ternyata dia memang IQ-nya di bawah rata-rata, berarti program dan metode kita harus dirubah gitu. Jadi kita nggak bisa dengan satu metode itu akan berhasil, enggak. Kita coba mengcombine pun itu banyak keberhasilannya gitu. Dan itu juga dibantu sama keluarga, lingkungan. Kalau terapinya udah oke jalan, tapi nggak di rumah nggak diulang ya, stucknya ya di kita aja gitu. Jadi harus kita sama keluarga itu adalah tim. Gitu. Jadi jangan cuma ngandelin di tempat terapi aja ya. Nggak bisa. Oke, ini dari Ibu Yanti di Instagram ya, ada yang menanyakan kapan sih kita bisa mengkategorikan verbal dan nonverbal? Mungkin Bu Yuli? Ya, jadi kalau misalnya nih anak umur sudah 4 tahun, dia lebih banyak gerakannya atau bicaranya tidak ada, lebih ke banyak yang gesturnya, misalnya tarik tangannya atau memberikan begini aja. Nah, berarti kan itu lebih ke nonverbal ya, Bu Amel. Jadi kalau bisa usia berapa anak bisa dibilang atau dikategorikan dia termasuk yang nonverbal? Usianya itu kan kita belum tentu tahu istilahnya ya. Ada yang anak 3 tahun ya belum ngomong, berarti nonverbal. Sebenarnya gitu. Terus berarti udah nonverbal dong 3 tahun. Iya, tapi kita bisa lihat, tingkatin. Bisa nggak dia dari yang nonverbal menjadi ke verbal? Itu bisa kan sebenarnya gitu loh. Nah, kalau memang bisa, berarti harus ada teknik-tekniknya kan. Nah, yang tadi Bu Neneng contohin pakai PEX atau kompik gitu. Bedanya PEX dengan kompik itu kan, kalau kompik tidak berwarna, istilahnya hanya warna hitam dan putih. Kalau PEX lebih berwarna kartunya gitu ya. Nah, jadi kalau dikategorikan bisa nggak usia 3 tahun dibilang nonverbal? Ya bisa gitu. Biasanya anak-anak yang nonverbal itu kesulitannya apa ya? 1, dia tidak bisa ngomong. 2, penyebabnya kita harus tahu gitu. Lebih banyak menggunakan bahasa isyarat kah, gestur kah gitu. Kan mimik wajah juga termasuk bahasa ya gitu. Setuju Bu Amel ngangguk-ngangguknya? Tandanya kan gesturnya dipakai gitu. Kalau setuju, nah kalau setuju tapi sebenarnya enggak, gimana? Nah itu coba. Nah, Mau nggak deh? kan itu bingung. beda tuh. Tadi lagi galau jawabannya. Jadi usia 3 tahun boleh bisa dideteksi istilahnya gitu. Terus ada, atau juga kalau yang untuk yang dewasa ya juga bisa kan Bu Amel, pasca stroke misalnya. Dia kan belum bisa ngomong tuh, misalnya kena bahasanya, ini kan harus dipakai tuh alat bantunya apa. Atau yang habis operasi kanker misalnya, mohon maaf. Nah kan kalau udah kena kanker berarti kan memang harus misalnya nggak ngomong, habis kemo jadi lemes misalnya. Nah kan pakai itu gesturnya, alat bantunya apa, seperti itu Bu Amel. Oke, seru banget. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan langsung ke Instagramnya Anak Pelangi ya. Mumpung ada pakarnya di sini. Oke, kalau misalnya Bu Neneng nih, balik lagi ke pertanyaan ke Bu Neneng ya. Kalau misalnya ada orang tua yang nanya gini, Bu, kok si Anu cepet banget sih Bu? Udah bisa, anak saya kok belum bisa. Nah itu gimana Bu ngejelasinnya? Kita harus ingetin kembali sama orang tuanya, anaknya bermasalahnya kenapa. Kalau dia anaknya sipi, berarti kan ada terapi-terapi yang tertentu mungkin belum tercapai, yang harusnya dia bisa meniru, ini belum. Jadi mungkin juga dia di bawah rata-rata, jadinya kesulitannya banyak. Jadi kita harus mengingatkan kembali dan memberikan semangat kembali sama orang tua bahwa tiap anak, tiap penanganan pasti ada perbedaan, jadi nggak sama gitu.
Iya Bu Neneng ya. Jadi tiap anak berbeda ya, nggak bisa disamain ya. Kadang kan yang namanya orang tua Case-nya beda-beda tadi tuh, Bu. balik lagi ke case-nya beda-beda. Sama ini mungkin Bu, bener nggak kalau misalnya case-nya beda sama usia dia mengalami gangguan? Nah, benar bisa. Gitu ya Bu ya. Yang misalnya tadi penanganannya juga, misalnya ditanganinnya di usia yang satu 3 tahun, yang satu 7 tahun, ya beda. Beda banget Ya. itu, Bu Yuli. Ketemu 7 tahun, kita pusingnya lebih banyak. Ah. Istilahnya lebih berat penanganannya gitu, karena masalahnya udah lebih lama, ya kan? Yang Kalau dari awal lagi. iya gitu, jadi usianya tadi yang 1 3, yang 1 7, wah udah jauh banget gitu. Penyebabnya kan juga ada, berarti berbeda, kemampuannya atau modalitasnya juga berbeda gitu, jadi nggak ada yang sama. Kalau menurut saya dari awal orang tua melihat ada kesulitan lebih baik cepat dikonsultasikan, Bu. Oh gitu ya. Jadi masih kebanyakan sih ya, mungkin karena mengingat zaman dahulu kala mungkin belum sepopuler sekarang terapi-terapi ya Bu ya. Kadang juga menemukan tar juga bisa, tar juga bisa. Dulu terlambat gitu kan Oh, biasanya. iya, iya. Bapaknya juga dulu telat. Ini juga terlambat. Nah, itu biasanya pembicaraan orang tua yang awalnya melihat ke sana gitu. Oh gitu. Tadi Bu Yuli juga jelasin ya bahwa faktor keturunan pun bisa menjadikan penyebab anak itu terlambat bicara. Oh gitu ya. Jadi kalau bisa nih para ibu dan bapak di rumah, kalau misalnya anaknya umur setahun, mungkin perbandingan dengan saudara dulu kali ya. Kok yang ini udah cerewet, ini belum gitu kan. Langsung aja bawa ke anak pelangi ya Bu ya. Ya betul. Konsultasikan dulu gitu. Jadi nanti bisa mungkin anak itu cemasnya tinggi bisa. Jadi terapinya pun bisa dengan terpadu. Gitu. Kalau misalnya pernah nemuin juga nih, berbagi pengalaman sedikit ya Bu Neneng. Ada nggak misalnya udah lama sama Bu Neneng, anggaplah memang kasusnya berat gitu ya. Terus dia nyoba pindah tempat lain. Mas Sono nggak berhasil juga. Nah, balik lagi ke Bu Neneng, itu ada nggak Bu gitu? Banyak banget. Banyak banget ya gitu. Terus kadang dia padahal anaknya baru keluar misalnya satu. Coba dulu nyoba. Nah, itu kalau kami sebagai terapis, saya pribadi juga berharap bahwa orang tua ayo coba tapi tidak mencoba-coba. Jangan buat anak itu sebagai percobaan bahwa dengan terapis ini akan baik, terapis ini akan baik, belum tentu. Jadi lihat dulu kemampuan anak kita sendiri gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya sering pindah-pindah juga programnya jadi nggak jalan-jalan ya Bu ya. Jadi tambah kacau. Jadi anak-anak jadi malah ketemu lagi yang baru, cara yang baru lagi, karena setiap terapis mungkin Mbak Bu Yuli sama aku pasti berbeda. Kalau aku pendekatannya gini, Bu Yuli gini, atau yang lain begini, jadi nggak bisa sama. Itu walaupun sama-sama lulusan terapi wicara, ilmunya mah sama ya, Sama, cuma gitu. caranya, metodenya, Iya. karakternya mungkin juga berbeda. Iya Bu, ya. gitu. Mungkin metodenya sama. Metodenya sama. Mungkin metodenya tetap sama. Cuman gayanya si terapis antara saya sama Bu Neneng atau Bu Bel ya nggak sama kan. Kita beda-beda kan gitu. Yang penting Ada yang jutek, yang orang tua gini, Bu kok terapis itu jutek banget sih Bu gitu. Padahal memang gesturnya begitu gitu. Gitu ya. Ya ada juga yang bilang sama Bu Neneng aja, padahal belum tentu sama saya juga maju gitu. Jadi lihat kemampuan anak itu sendiri, benar nggak Bu? Benar. Jadi kembali lagi, coba-coba. yang penting kita sebagai terapis bicara sudah berusaha gimana caranya supaya anak menjadi lebih nyaman sama kita, istilahnya. Jadi nggak dikit-dikit sama Bu Neneng nggak nangis, sama Bu Yuli nangis. Nah berarti kan salah anaknya, bukan kan? salah Bu Yuli, Iya, lebih ya bukan juga gitu. Istilah Jadi apa tuh Bu Yuli kalau di terapis bicara? kenapa? Kalau untuk istilah supaya dia fun gitu. Apa Ya, namanya? terapi bicara itu menyenangkan. Iya, Speech must be fun. itu. Jadi kita harus mencari kira-kira anak ini senangnya apa, kesukaannya. Kesukaannya. Nah, yang dia tidak suka apa. Jadi jangan hanya sukanya doang, yang dia tidak suka pun juga kita cari. Nah, Supaya bikin dia suka. supaya yang dia tidak suka menjadi suka, yang suka tambah suka. Nah, jadi itu dia maka tadi kenapa kata Bu Neneng, speech must be fun. Nah, gitu. Ya kita sebagai terapi bicara harus menyenangkan buat anak, ya. Jadi bukan hanya menyenangkan diri sendiri gitu loh, tapi menyenangkan juga anaknya. Jadi anaknya lebih
nyaman sama kita gitu. Aduh, seru banget nih ya ibu bapak, tapi kayaknya waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Nanti kalau misalnya adik ingin bertanya bisa langsung DM aja ya. Nanti saya sampaikan ke beliau-beliau ini. Oke, sebelum kita pamit, biasa pesan-pesan dulu nih dari Bu Yuli dan Bu Neneng. Mungkin dari Bu Yuli dulu, silakan. Pesan untuk ayah bunda istilahnya, di rumah ajarkan kepada anak istilahnya yang memang anak ini butuhkan, bukan yang maunya kita ya. Jangan maunya ayah, maunya bunda, anaknya begini gitu. Jangan kita terlalu tinggi ekspektasi kita, tapi ikuti kemampuan si anak ada di mana. Nah itu yang kita ajarkan gitu loh. Jadi buat semenarik mungkin, buat se-fun mungkin gitu. Jadi anak merasa bermain pun dia belajar gitu ya. Jadi gimana caranya ya, misalnya dengan bermain belajar, main bola misalnya sama ayahnya gitu, atau sama bundanya sambil masak misalnya, ngajarin kan bisa ya, sambil masak bilang ayo kita goreng ayam gitu nih ya, bunda mau nyalain kompornya gitu. Itu kan ngajarin bahasa. Jadi banjiri bahasa kepada anak, terus diajarin. Tadi seperti yang Bunda bilang, kalau bahasa itu nggak bakalan berhenti gitu, karena kita terus belajar. Kan otak kita dipakai terus sebelum kita wafat gitu istilahnya ya. Makanya belajar terus gitu. Yang tadinya kita nggak ngerti kata-kata tertentu, karena diajarin, karena kita baca gitu istilahnya, jadi paham kata-kata itu gitu. Jadi ajarkan istilahnya sebutuhnya anak, memang kebutuhan anak maksudnya gitu ya. Terus semenarik mungkin sehingga anak menjadi lebih nyaman, lebih percaya dan lebih menerima gitu. Terus jangan selalu memberikan bantuan kepada anak, minimalkan. Tapi kita meyakinkan bahwa anak kita mampu. Jadi kita ngajarkan juga bahwa dia pasti bisa, memotivasi dia gitu. Ya itu sih lebih ke Bu Amel. Silakan. Ya, sekarang gimana pesannya buat ibu bapak di rumah? Kalau dari saya suka hanya menambahkan untuk ibu-ibu dan ayah yang hebat, lebih semangat, beri support pada anak yang lebih semangat lagi, jangan putus asa. Ayo kita belajar bersama, terutama belajar di rumah dan ikuti saran-saran orang yang memang itu baik untuk anak kita. Itu aja. Baik, terima kasih Bu Yuli dan Bu Neneng atas ilmunya pada siang hari ini, bermanfaat sekali ya. Semoga kita yang menontonnya, yang mendengarnya bisa menambah wawasan tentang perkembangan bahasa ya. Oke, jadi buat Ibu dan Bapak kesimpulannya, perkembangan bahasa pada anak special need itu tiap kasus itu berbeda-beda, tidak sama. Dia tergantung juga sama usia anak mengalami gangguan pertama kali dan usia penanganan pertama kali ya. Kalau misalnya dia mengalami gangguan di usia 3 tahun dan langsung diterapi, mendapatkan penanganan yang tepat, mungkin perkembangan bahasanya juga akan pesat ya, dan tidak disertai penyakit lainnya misalnya. Tapi kalau misalnya diketahui usia gangguannya pada usia 7 tahun dan baru diterapi pada usia 7 tahun, ya kemungkinan perkembangan bahasanya juga akan terlambat gitu. Oke, baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Untuk pesan saya, jangan lupa like, komen, dan share, serta follow Instagram TC Anak Pelangi dan juga Shopee-nya TC Anak Pelangi, karena kita juga akan melakukan live streaming di sana ya. Di Instagram TC Anak Pelangi juga bakal banyak artikel-artikel menarik seputar perkembangan anak. Oke, baik Bu Yuli, Bu Neneng, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan, jangan kapok ya diundang ke sini ya. Kita sharing-sharing ilmu biar orang tua dan kita semua wawasannya bertambah ya. Baik, dan Ibu dan Bapak semua, terima kasih atas perhatian.